Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padulo dengan NIM A1F021003. Di sini saya ingin mengerjakan soal ekotek. Jadi saya langsung menjawab nomor 1, di mana kita disuruh menghitung nilai NPV dari masing-masing pabrik, yaitu pabrik kelapa sawit dan pabrik pupuk. Kemudian kita harus memilih pabrik mana yang layak untuk didirikan gitu. Baiklah, kita langsung saja. Nomor 1, sudah diketahui di soal itu, yaitu investasi, terus pengeluaran per tahun dan keuntungannya serta sisanya, dan juga DF-nya 15%. Investasinya 40 juta, kemudian pengeluarannya 3 juta per tahun dan keuntungannya 18 juta per tahun. Lanjut saja. Pada tahun ke-0 di mana melakukan investasi sebesar 40 juta, kemudian tahun ke-1 hingga tahun ke-5 terjadi pengeluaran per tahun itu sebesar 3 juta. Kemudian di B itu atau benefit keuntungan didapatkan 18 juta per tahun, dimana dimulai dari tahun pertama dengan nilai sisanya itu 0. Kemudian dihitung B min C. B min C berarti B dikurang C ini min 40 juta, kemudian 18 kurang 3 juta 15 juta, dan begitu seterusnya hingga tahun kelima. Kemudian kita cari DF dari 15%, sudah diketahui di tabel, kita hanya tinggal mencari saja di tabel, dan ini hasilnya. DF 15% tahun pertama itu 0,8696, kemudian tahun kedua 0,7561, dan begitu seterusnya. Kemudian tinggal kita cari nilai sekarang. Nilai sekarang itu adalah perkalian dari hasil B min C dikali dengan DF 15%. 15 juta dikali 0,8696, hasilnya 13 juta 44 ribu, dan ini nilai sekarang yang pada tahun ke-0 itu investasi menjadi minus 40 karena DF-nya itu kan nggak ada tahun ke-0 ya, jadi hasilnya tetap minus 40 juta. Kemudian dilanjut tahun kedua hingga tahun kelima sama seperti tahun pertama dikali dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan semua dari tahun ke-0 hingga tahun kelima, didapatkan NPV sebesar 10.283.000. Kemudian lanjut ke pabrik pupuk, sama pengerjaannya sudah diketahui juga, investasinya 50 juta pada tahun ke-0, kemudian keuntungan 20 juta, ini pengeluarannya kos 5 juta per tahun hingga 7 tahun. Kemudian langsung ke B dikurang C, dimana B nya itu berarti 0 dikurang 50 juta berarti minus 50 juta, terus 20 juta kurang 5 juta 15 juta, ini sama semua berarti hasilnya sama hingga tahun ke-7. Kemudian kita cari DF nya, DF 15%. DF 15% itu tahun pertama 0,8696 sama seperti yang atas, pabrik kelapa sawit, dan kita hitung, kita cari aja di tabelnya ada, kemudian langsung ke nilai sekarang. Nilai sekarang itu perkalian dari hasil B min C dikali dengan DF. Didapatkan hasil sebagai berikut, bisa dilihat. Dan kemudian kita cari NPV. NPV-nya dengan menjumlahkan nilai sekarang secara keseluruhan, kita jumlahkan semua, didapatkan hasil NPV sebesar 12.406.000. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil di mana kedua alternatif memiliki nilai NPV lebih dari 0, sehingga keduanya layak dilaksanakan. Namun nilai NPV lebih besarlah yang dipilih, yaitu pabrik pupuk. Jadi karena ini NPV-nya sama-sama lebih dari 0 dan sama-sama mendapatkan keuntungan, maka kita memilih yang untungnya lebih besar, yaitu pabrik pupuk. Lanjut ke nomor 2, di mana nomor 2 di soal sudah diketahui juga, di mana LO-nya itu atau investasinya itu 150 juta, I-nya itu 15%, CF-nya itu 45 juta, dan N 5 tahun. Yang ditanya adalah PI. Rumusnya sudah diketahui, sudah ada rumusnya, jadi tinggal kita tulis ulang. PI sama dengan CF1 per 1 plus I1 pangkat 1 ditambah CF2 per 1 plus I pangkat 2 ditambah CF3 per 1 plus I pangkat 3, dan begitu seterusnya hingga N-nya itu 5 tahun berarti sampai ke 5 dibagi LO. Kemudian tinggal dimasukin saja angka-angkanya, berarti 50 juta dibagi 1 plus 0,15 pangkat 1, 45 juta per 1 tambah 0,15 pangkat 2, begitu seterusnya hingga pangkat 5, kemudian dibagi 150 juta LO-nya, sehingga didapatkan hasil PI 150 juta 846.978 dibagi 150 juta, didapatkan hasil PI sama dengan 1,005.
Sehingga kesimpulannya, proyek tersebut layak untuk dilaksanakan karena nilai PI lebih dari 1, yaitu sebesar 1,005. Baik, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 kita mencari IRR, dan sudah diketahui juga di soalnya tabelnya itu ada A dan B-nya, B dan C-nya sudah diketahui. Kemudian kita tinggal melanjutkannya saja, kita mencari B dikurang C, didapatkan hasil sekian. Pada tahun ke-6 dapatkan hasil B kurang C-nya itu minus 5 juta, kemudian tahun pertama 1 juta, dan seterusnya. Kemudian pada DF itu 35 juta pada DF 35%. Kan DF-nya itu 15% di soal. Namun setelah saya mencari itu ternyata hasilnya itu masih sangat besar gitu. Sedangkan IRR itu terus mencari nilai positif yang paling minim dan nilai negatifnya. Maka saya dapat di bunga di DF-nya itu 35%. DF 35% ini sudah bisa kita lihat di tabel. Kemudian kita cari PV. Cara mencari PV hanya tinggal mengkalikan hasil B min C dikali DF 35%. Berarti dapatkanlah PV dari 35% itu seperti ini. Pada tahun pertama 740 700, tahun kedua 823 50 perak, tahun ketiga 1.016.000, dan seterusnya hingga ke bawah. Kemudian dapat NPV didapatkan 467.250. NPV ini didapatkan dari penjumlahan keseluruhannya PV 35% ini ya. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai negatif. Nah, untuk mencari nilai negatif kita harus menaikkan persenannya hingga dapat nilai negatif gitu. Nah, di sini saya menaikkan menjadi 40%, DF 40%, dan kita masukkan DF-nya di tabel sudah ada. Pada tahun pertama 0,7143, kemudian tinggal dikalikan dengan B min C, hasil B min C 1 juta didapatkan 714.300, begitu seterusnya, dan didapatkanlah NPV-nya jumlahnya secara keseluruhan minus 248.700. Kemudian kita lanjut ke rumus selanjutnya, interpolasi. Karena sudah didapatkan hasilnya, maka lanjut ke interpolasi, dimana kita bikin tabel seperti ini. NPV-X min 248.700 dengan I-nya itu 40%, kemudian ini X-nya 0 karena NPV itu sama dengan 0 di IRR. Kemudian Y, dan ini 467.250 itu I-nya itu 35%. Kemudian kita langsung mencari IRR dengan rumus Y sama dengan Y1 ditambah X min X1 per X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Terus tinggal kita masukin angkanya, di mana Y1 40% ditambah X-nya 0 dikurang X1 itu minus 248.700, kemudian dibagi X2-nya 467.250 dikurang X1-nya itu min 248.700 dikali Y2 min Y1 35% dikurang 40%, sehingga hasilnya dapatkan sekian, dan hasilnya adalah 38,3%. Nah, I-nya itu 15%, IRR yang didapatkan 38,3%. Karena IRR lebih besar dari I, maka proyek layak dijalankan. Lanjut ke nomor 4, di soal sudah diketahui investasinya 500 juta, arus kas bersihnya per tahun itu 175 juta, N-nya 7 juta, dan yang ditanya itu adalah PP. Dimana udah diketahui semua ya, rumus PP itu adalah investasi dibagi arus kas bersih per tahun, dan ini sudah diketahui semua, tinggal kita masukkan saja. PP sama dengan investasinya 500 juta dibagi arus kas bersih per tahunnya itu 175 juta. Didapatkan hasil PP sebesar 2,857 tahun. Karena PP, hasil PP-nya itu lebih kecil dari N, yaitu N-nya itu 7 tahun dan PP-nya 2,857 tahun, maka usulan investasi tersebut layak dilaksanakan. Mengapa? Karena sudah balik modal pada tahun 2,857. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.